Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Saya Zelda Safitri. Investigasi penyebab kecelakaan AirAsia KZ8501 akan dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Selain Indonesia, ada 6 negara lain yang memiliki tanggung jawab serta hak terkait investigasi kecelakaan yang terjadi 28 Desember lalu. Ditemukannya kotak hitam menjadi petunjuk penting bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 di perairan Selat Karimata. Berdasarkan International Civil Aviation Organization, ada pihak-pihak yang diperbolehkan ikut membantu penyelidikan kecelakaan pesawat terbang, termasuk mengetahui hasil investigasi dari kotak hitam. Pihak yang bertanggung jawab dalam investigasi kecelakaan AirAsia KZ8501, yakni negara tempat kecelakaan terjadi, yaitu Indonesia. Perancis juga memiliki kewajiban ikut dalam investigasi sebagai negara yang merancang serta memproduksi badan dan mesin pesawat. Sementara itu, Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam penyelidikan kecelakaan AirAsia KZ8501 karena memiliki informasi terkait kecelakaan. Dalam hal ini, kotak hitam AirAsia KZ8501 merupakan buatan Amerika Serikat. Negara yang warganya menjadi korban juga memiliki hak untuk mengetahui proses investigasi. Ada 4 negara yang warga negaranya menjadi korban, yaitu Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Prancis, serta Inggris. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penerbangan, KNKT dan pemerintah Indonesia akan melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat AirAsia yang jatuh pada 28 Desember 2014 lalu. Nah, KNKT dengan pemerintah sudah membina diri untuk bisa menyatakan sanggup menginvestigasi pesawat yang terjadi di Indonesia. Dan ini adalah salah satu risikonya. Kecelakaan AirAsia ini terjadi di wilayah kita, jadi kita harus tampil sebagai penginvestigasi. Keenam negara lainnya yaitu Prancis, Amerika Serikat, Malaysia, Korea Selatan, Inggris, serta Singapura juga akan dilibatkan dalam penyelidikan penyebab kecelakaan AirAsia KZ8501. Tim Liputan Metro TV. Seluruh bagian kotak hitam pesawat AirAsia FDR dan CVR berhasil ditemukan dan akan segera dianalisa di laboratorium milik KNKT. Dengan ditemukannya rekaman penerbangan dan rekaman kokpit, bukan hanya menjawab pertanyaan keluarga korban terkait penyebab kecelakaan pesawat AirAsia, namun juga menjawab pertanyaan masyarakat internasional khususnya di dunia penerbangan. Kami akan membahasnya bersama Kapten Rinaldi Hanafi, pengamat penerbangan atau pemerhati penerbangan. Selamat malam, Kapten Rinaldi. Selamat malam, Mbak Zelda. Kita hari ini menyaksikan bahwa CVR sudah ditemukan, sehingga kemudian 2 bagian dari black box ini sudah ditemukan. Ketika FDR maupun CVR ditemukan di tempat yang terpisah, apa artinya? Tentunya nanti akan diinvestigasi oleh KNKT kenapa bisa terpisah seperti ini. Karena kalau kita lihat alat itu sendiri masing-masing cukup berat. Dia terbuat dari baja dan diletakkan di satu tempat. Normalnya kalau bagian ekor itu utuh, dia harus ada di satu tempat. Kenapa dia bisa sampai terpisah? Saya rasa kalau terkena arus air laut hampir kecil kemungkinan karena barang itu cukup berat. Nah, nanti mungkin KNKT akan meneliti apakah ini terjadi karena impact saat mengenai permukaan laut atau kenapa sehingga bisa terpisah sekitar 4 km kurang lebih ya. Seperti itu. Oke. Kita juga sudah tersambung dengan Kepala Basarnas Pak FHB Sulistyo. Selamat malam Pak Sulistyo. Ya, selamat malam. Malam. Pak Sulistyo, bagaimana tadi proses penemuan CVR? Oke, jadi pertama saya ingin memastikan ya bahwa pernyataan saya di Surabaya jam 5 tadi sore, saya belum mendapatkan laporan penemuan CVR ya, dari KNKT. Tetapi saya dapat 18.40 dan untuk itu, pertama saya recover pernyataan bahwa sekarang dua bagian dari black box sudah ditemukan. Ya. Kemudian yang kedua, saya di Surabaya ketemu dengan keluarga korban. Tujuan saya adalah saya ingin keluarga korban juga mengetahui ritme operasi. Kemudian antara harapan dan kenyataan, sehingga saya berharap dengan mereka memahami dan alhamdulillah tadi semua happy. Saya nyampaikan bahwa operasi suatu saat harus berhenti, tetapi kemudian bisa kita lanjutkan dengan operasi harian.
dan mereka puas dengan apa yang saya sampaikan, dan itu yang saya harapkan, sehingga pelan-pelan kita memahami bahwa antara harapan dan kenyataan terus kita seimbangkan kepentingannya, sehingga nanti pada saatnya mereka memahami kalau operasi pokok harus dihentikan pada waktunya. Gitu. Apa saja yang dikatakan keluarga korban kepada Anda, Pak Sulistyo tadi? Ya tentu harapan mereka lebih banyak lagi yang ditemukan, bahkan menyampaikan kalau bisa semuanya, Pak. Saya tentu harus bijak menangkap apa yang mereka sampaikan, tetapi saya sampaikan juga, saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, semua kita upayakan, tapi kenyataan nanti yang akan membuktikan pada kita semua, dan mereka paham itu. Baik. Tadi memang sempat beredar informasi sebelum konferensi pers Anda yang pertama tentang ditemukannya CVR, tapi juga ada informasi tentang ditemukannya badan utama pesawat. Bagaimana Pak Sulistyo? Saya kembali pada mekanisme flow informasi ya. Sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan laporan hasil ditemukannya badan pesawat. Yang sampai kepada saya adalah serpian-serpian bagian, serpian kecil-kecil bagian dari pesawat. Jadi saya tidak ingin keluar dari mekanisme itu. Oke, baik. Saya ke Kapten Rinaldi dulu. Ditemukan bagian-bagian atau serpihan-serpihan hingga hari ini, kalau bisa dianalisa, seperti apa kira-kira? Tentunya saat pesawat mengalami impact, ada kemungkinan untuk pesawat itu terpisah menjadi beberapa bagian, sehingga pihak SAR kan menemukan ada bagian ekor pesawat di sebelah sini, sayap pesawat sebelah situ, dan juga kondisi arus di wilayah itu juga cukup kencang ya, sehingga membawa beberapa bagian ini keluar dari area ini. Pihak SAR juga memetakannya menjadi bagian-bagian merah, kuning, seperti itu. Itu tentunya karena ditemukan ada bagian yang terpisah. Ini bisa terjadi karena mungkin impact dengan permukaan air laut. Mungkin kelihatannya hanya air laut, tapi itu kalau terkena benturan dalam kondisi cukup kencang, tentunya bisa menimbulkan hal yang fatal bagi badan pesawat. Bagaimana dengan analisa yang mengatakan bahwa mungkin saja pesawat ini meledak di udara sebelum kemudian jatuh? Ya tentunya kita serahkan semuanya pada KNKT. Saat ini analisa banyak berkembang, asumsi juga banyak berkembang. Tentunya ini akan mengiring opini masyarakat, dan sebaiknya menurut saya kita menunggu hasil KNKT. Karena dalam setiap penyelidikan terjadi suatu eksiden, yang berhak untuk mengeluarkan statement resmi adalah KNKT. Dan KNKT tidak mengeluarkan statement itu berdasarkan asumsi atau hanya 1-2 data, tapi semua data akan dikumpulkan oleh KNKT. Bayangkan ini seperti sebuah puzzle. Semua akan diletakkan oleh KNKT pada tempatnya. Setelah itu lengkap, baru KNKT mengeluarkan apa hasil penyelidikan kita. Saat ini memang asumsi banyak berkembang yang mengatakan pesawat meledak di atas, terbakar. Nah, tentunya kita tidak bisa mengatakan sesuatu sebelum KNKT merilis hasilnya. Oke, baik. Pak Sulistyo, apa evaluasi Anda selama 16 hari pencarian ini? Evaluasi keseluruhan. Saya pikir kalau kita hadapkan pada standar operating procedure kita bisa melakukan tahapan-tahapan operasi sesuai dengan rencana. Saya pikir saya boleh katakan kita sukses ya. Karena yang mengatakan ini bukan saya, tetapi publik, baik dari luar maupun dari dalam. Tapi saya kira kita tidak boleh puas sampai di sini. Ada PR yang harus kita kerjakan. Targetnya apa Pak dari PR yang harus dikerjakan selanjutnya? Ya, kita membawakan harapan keluarga sejauh mana sampai realita itu bisa dipahami oleh mereka. Gitu. Sehingga kita ending dengan baik. Okay? Anda katakan tadi memang pencarian harus dihentikan, namun bisa dilanjutkan dengan pencarian harian. Bagaimana nanti mekanisme pencarian harian ini Pak? Oke, saya betulkan dulu. Saya belum menghentikan operasi pokok ini ya. Saya belum menghentikan. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan secara resmi, dan saya sudah berikan informasi ini kepada keluarga. Tapi bukan hari ini, bukan hari ini saya hentikan ya. Oke. Kemudian operasi harian itu sebenarnya kita di Basarnas ada operasi harian ya. Kita bisa manfaatkan operasi itu dengan sasaran yang bisa kita pindahkan untuk menangkap keinginan keluarga ya.
Dan dalam operasi harian ini, apakah memang pihak-pihak yang terlibat masih sama atau bagaimana? Ini yang harus dipastikan ke depan, ya. Karena kita juga punya potensi dari TNI, Polri, ada Basarnas, nanti harus ada kepastian. Ya. Apakah Basarnas atau bersama TNI atau TNI itu TNI Polri, ya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pengambil kebijakan. Ya. Baik. Kalau operasinya, ya kita tentu sistem harus tetap kita pertahankan. Sistem yang atau alat yang kita butuhkan untuk menjamin efektivitas operasi itu tetap harus kita kita perlukan, dan itu ada di teman-teman kita. Jadi artinya tidak mungkin Basarnas melakukan ini sendiri begitu ya, Pak? Ya pasti, tidak mungkin. Karena alat itu perlu, kita nggak bisa mencari dengan mata kita, kemudian dengan telinga kita. Baik, Pak Sulistyo dan juga Kapten Rinaldi, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah di Prime Time News.